Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai tentang flyer, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Nur Basuki SPD MPD MPDT, mahasiswa itu saya sendiri Aryansyah Hidayat, dan mata kuliah ini adalah teknologi media pembelajaran. Berikutnya pengertian dan perbedaan mengenai flyer. Flyer adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4 berbahan HPS, art paper ataupun art carton. Jadi flyer itu adalah untuk membuat pemasaran atau promosi melalui produk-produk dari kita sendiri yang kita punya, dan bisa juga untuk media pembelajaran juga flyer itu untuk memotivasi para peserta didik. Dikarenakan bentuknya yang sederhana, salah satu kegunaan flyer adalah untuk dicetak dalam jumlah besar dan dibagi kepada banyak orang yang sedang lalu lalang di jalan. Jadi itulah kegunaan flyer, yang mana kita mempromosikan barang-barang kita, produk kita, atau motivasi yang untuk membuat peserta didik itu lebih semangat untuk mempelajari materi yang akan diberikan. Jadi flyer ini di print banyak dan kita kasih ke orang yang lewat, atau ke mahasiswa yang lewat, atau ke siswa yang kita ajarkan di kelasnya itu, kita kasih flyer itu untuk menjadi lebih semangat lagi untuk belajarnya. Jadi perbedaan flyer dan brosur itu hanya terletak di perangkat pemasaran, atau berbeda adalah pada ukuran dan bentuknya. Jadi flyer itu ada flyer, brosur, katalog atau banner, itu perbedaannya itu hanya ada di ukuran dan bentuknya. Jadi kalau brosur itu biasanya itu ukurannya itu lebih besar dari flyer, pun ada juga yang seperti flyer yang menggunakan kertas A4 atau HPS. Tetapi brosur itu akan membuat dua bagian atau dua brosur gitu yang dijadikan jadi satu. Tetapi tidak juga flyer itu bisa dibuat gitu. Kita tergantung kita sendirinya bagaimana kita mau membuat flyer itu sendiri. Nah, ini flyer biasanya berbentuk kertas selembar yang tidak dilipat seperti leaflet atau brosur, yang biasanya dilipat 3 atau 4 dengan ukuran maksimal ada A4, sehingga akan mudah untuk dibagi-bagi kepada orang. Jadi itu membedakannya. Sedangkan flyer itu tidak dibagi-bagi 4, yang mana ya udah panjang gitu aja gitu, nggak usah bagi-bagi lagi. Sedangkan brosur dan leaflet itu harus dibagi 4, jadi panjang itu harus dibagi berapa lagi tuh untuk memasarkan produk-produk kita sendiri. Nah, ini ada 8 tips mendesain flyer yang menarik, yaitu yang pertama, pasti kita akan membuat flyer, spanduk dan lain-lain, itu pasti kita harus mempunyai judul, tagline atau kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. Jadi kita harus mempunyai itu, jika tidak kita tidak tahu flyer kita itu mau kemana judulnya dan arahnya kemana gitu. Yang kedua, pilihlah judul, tagline atau kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. 3, gunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Jadi desainnya itu jangan nggak muluk-muluk banyak ini, tetapi hanya dibilang simple tetapi menarik untuk dilihat gitu. Baru yang 4 adalah sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Jadi sebelum kita membuat flyer tersebut, kita harus melihat situasi yang ada di lapangan sekarang dan di apa target kita yang pembaca. Misalnya target kita untuk siswa, jadi kita harus sesuaikan dengan sama siswa itu, bagaimana orang mereka itu bisa menggampang membacanya tersebut gitu. Jadi kalau ke mahasiswa dan masyarakat itu beda lagi gitu. Jadi kalau ke mahasiswa kita agak ke mahasiswaannya gitu, dan kalau ke masyarakat kita tahu masyarakat itu yang pahamnya itu bagaimana desainnya. Baru kelima, gunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Sama juga sama poin keempat itu, kita harus melihat kondisi-kondisi pembaca, bagaimana mereka memahami font-font yang kita berikan. Kan nggak mungkin
font Latin kita berikan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat ada juga yang tidak tahu font Latin gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan dengan pembacanya. Yang keenam, gunakan pilihan warna yang sesuai dengan target pembacaan. Jadi warnanya itu, misalnya kita mau ke siswa, mungkin banyak warna itu hal biasa dan menarik untuk bagi mereka, tetapi kalau kita membuat banyak warna untuk masyarakat mungkin kayak aneh gitu, karena masyarakat kan tidak familiar lah dengan banyak warna. Jadi kalau untuk masyarakat kita mempunyai warna yang simple saja, tapi kalau untuk siswa kita harus banyak warna agar mereka lebih menarik untuk membaca flyer tersebut gitu. Baru yang ketujuh, isi flyer harus informatif, padat dan jelas. Jadi di flyer itu tidak mulu-mulu banyak kata-kata atau banyak yang kita buat desain kata-katanya, tetapi kita harus lebih jelas dan lebih terarah gitu. Misalnya contohnya ini ada samping jasa desain, jadi langsung ke sana gitu. Ada profesional dan hasil memuaskan dengan desain premium, desain logo, flyer dan lain-lain. Jadi informatif itu informasinya adalah dia membuat jasa desain gitu, dan padat dan jelas. Ya udah, ada itu desain logo, desain flyer, dan dijabarkan dengan sangat padat gitu. Jadi 8 adalah jangan gunakan ukuran kertas yang terlalu besar. Jadi gak usah menggunakan ukuran kertas terlalu besar, karena besar-besar juga kita kan membagikan untuk orang, untuk siswa, untuk masyarakat dan mahasiswa dan segala macam. Jadi gunakanlah kertas yang sesuainya, seperti A4 itu kan lumayan, atau lebih kecilnya dari situ pun bisa juga, tapi janganlah terlalu besar biar tidak susah untuk kita bagikan dan disimpan untuk orang yang menerimanya. Jadi ini contoh flyer yang saya buat. Contoh flyer yang saya buat ini adalah mengenai motivasi belajar di SMK gitu, karena kan karena kan siswa sekarang itu sudah turun lah motivasi untuk belajar, apalagi di SMK sendiri kan motivasi belajar itu pasti kurang. Jadi dari sini mungkin bisa lah untuk memotivasi mereka belajar lagi di SMK itu sendiri, jadi lebih giat untuk belajar dan menimba ilmu yang akan diberikan oleh guru-guru yang di sana gitu. Jadi inilah contoh flyer saya yang saya buat ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, karena jika tidak share maka akan rugi yang tidak tahu informasi seperti ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya, dan akan banyak berbagai video-video informasi atau pengertian informasi dan lain sebagainya dalam video ini. Jadi tetap pantau terus dan saksikan terus video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.